Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aromadenirum Kusuma Dewi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2022. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Berikut presentasi dari saya. Jadi yang pertama ada analisis framing, dimulai dari pengertiannya. Analisis framing itu yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita. Proses yang dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan aspek tertentu dari peristiwa melalui kata, eksekutansi kalimat, gambar, atau kerangka tertentu. Dan ada contoh kasus. Yang pertama ada framing media tentang kebijakan pemerintah, yang kedua frame media atas kandidat kepala daerah atau presiden, yang ketiga frame media kebijakan perpanjangan izin perkebunan sawit. Model analisis framing menurut Pan and Konsitsky. Yang pertama ada sintaksis, berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa atau pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa ke dalam bentuk susunan kisah berita, dan sintaksis dapat diamati dari bagan berita. Yang kedua ada skrip, melihat bagaimana strategi bercerita. Ini melihat gaya bertutur yang dipakai wartawan dalam mengemas peristiwa. Kemudian ada tematik, wartawan mengungkapkan pandangan atas peristiwa ke dalam proposisi kalimat atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan, dan melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan ke dalam bentuk yang lebih kecil. Kemudian retoris, berhubungan dengan cara wartawan menekankan arti tertentu, melihat pemakaian pilihan kata, idiom, grafik, gambar yang digunakan. Konsep framing, pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Seperti halnya seorang fotografer dalam memilih objek gambar dan memotret sesuai dengan angle yang ia inginkan. Bahasan selanjutnya adalah analisis naratif. Definisi. Jadi definisi analisis naratif ialah representasi dari satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu, dua, atau beberapa narator. Berikutnya ada pengertian. Pengertian dari analisis naratif sendiri merupakan analisis mengenai narasi baik fiksi maupun non-fiksi, atau sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Ada manfaat. Yang pertama, membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai produksi dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua, memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Dan yang ketiga, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Sekarang kita memasuki jenis-jenis. Ada yang pertama, autobiografi, yang kedua biografi, yang ketiga riwayat hidup, cerita pengalaman pribadi, cerita pribadi, interview, dokumen pribadi, sejarah hidup, etnografi, autoetnografi, etnopsikologi. Itulah jenis-jenis dari analisis naratif. Yang terakhir adalah karakter. Karakter dari analisis naratif ini, yang pertama adalah orang atau tokoh yang mempunyai sifat atau perilaku tertentu. Yang kedua, narasi tidak hanya menampilkan peristiwa namun juga karakter. Yang ketiga, masing-masing karakter memiliki fungsi dalam sebuah narasi. Dan yang keempat atau yang terakhir, Vladimir Prop, yang menyusun elemen karakter dalam menganalisis narasi. Kita memasuki analisis terakhir, yaitu analisis semiotika. Pengertian dari analisis semiotika sendiri menurut Ferdinand de Saussure, Caroline Betters, semiotika bahasa Inggrisnya adalah semiotik, berasal dari bahasa Yunani semion yang berarti tanda. Semiotika diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure tahun 1857 hingga 1913. Untuk memahami gagasan Saussure, kita perlu memahami tentang penanda dan petanda serta language dan paralel. Dibilang kita harus tahu apa itu tanda, sign, penanda, signified, dan petanda signifier.
Jadi, penanda dapat dimengerti sebagai bentuk wujud fisik. Penanda bisa berupa bunyi, gambar, huruf, visual, dan sejenisnya. Sedangkan petanda adalah konsep atau arti dari apa yang ditandai. Relasinya antara kedua bersifat diada-adakan atau arbitrary, yang berarti tidak ada relasi yang sifatnya alamiah antara penanda dan petanda. Namun demikian, relasi yang bersifat diada-adakan terikat oleh konvensi atau struktur. Ada language and parallel. Jadi, language merupakan abstraksi dan artikulasi bahasa pada tingkat sosial budaya. Language bisa kita sebut sebagai sistem bahasa yang berlaku, sedangkan parallel merupakan ekspresi bahasa pada tingkat individu. Paralel adalah bagaimana individu berbahasa dalam sistem tersebut. Jadi, dengan demikian, maka paralel terikat dengan language. Permainan catur bisa menjadi sebuah contoh yang bisa memperjelas tentang language dan paralel tersebut. Selanjutnya ada unsur-unsur. Jadi, unsur-unsur dari analisis semiotika ini ada 3 menurut John Powers. Yang pertama, tanda dan simbol. Yang kedua ada bahasa. Dan yang ketiga ada wacana atau discourse. Thank you semuanya. Jadi itu tadi pengertian analisis framing, naratif, dan semiotika. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.